عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. معاشر المسلمين jamaah salat isya yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Patokan seorang yang beriman ketika dia diberi harta oleh Allah Subhanahu wa taala itu bukan barometer bahwa Allah sedang memuliakannya. Begitu pula tatkala Allah menyempitkan rezekinya, itu bukan berarti Allah sedang menghinakannya. Jadi patokan kita dimuliakan atau dihinakan bukanlah harta, sebagaimana orang yang tak beriman. Kalau orang tak beriman, sebagaimana Allah katakan, "Amma idza mabtalahu rabbuhu faqadara alaihi rizquhu fayaqulu rabbi ahanan." Kalau disempitkan rezekinya Allah Subhanahu wa taala, mereka katakan Tuhanku telah menghinakanku. Ketika dikasih banyak oleh Allah Subhanahu wa taala, Tuhanku telah memuliakanku. Ini adalah mindsetnya orang yang tak memiliki iman. Adapun mindset kita sebagai seorang yang beriman, muslim, maka patokannya adalah keimanan, ketaatan. Inna akramakum indallahi atqakum. Barometer kita dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala apabila kita bertakwa dan kita taat. Bagaimana kita bisa melihat Allah sedang memuliakan kita? Kita lihat dari kondisi ibadah kita. Nah, kalau kita bersemangat dalam sholat berjamaah, kita bersemangat dalam mengikuti pengajian, kita bersemangat dalam menuntut ilmu, kita bersemangat dalam bersedekah, kita bersemangat dalam melakukan ketaatan-ketaatan lainnya, maka itu tandanya bahwa Allah sedang memuliakan kita. Sebaliknya, kalau kita merasa berat untuk sholat berjamaah, kita merasa berat untuk menuntut ilmu, merasa berat untuk bersedekah, berinfak, tandanya Allah sedang menghinakan kita. Jadi makanya di antara doa Nabi SAW adalah wala taj'al musibatana fi dinina. Ya Allah, janganlah jadikan musibah kami ini pada perkara-perkara agama kami. Jadi dahulu para salafus saleh, mereka itu sedih kalau misalkan terpaut darinya satu hari subuh, misalkan subuh tadi, nyeselnya tidak terkira kalau misalkan ketinggalan subuh berjamaah. Bahkan di antara mereka kalau tidak sholat subuh berjamaah, mereka ulang sampai 27 kali. Nah, mengapa diulang sampai 7 kali? Karena biar setara pahalanya dengan pahala berjamaah, sampai segitunya. Ya, karena sholat sendirian 1 derajat. Sholat berjamaah 25 derajat atau 27, sampai mereka ulang sampai 55 kali sampai 27 kali. Sholat fardiyahnya. Sampai segitunya. Ya. Nah, jadi kita harus ubah mindset kita, tidak seperti orang yang tak beriman. Nah, di antaranya juga Nabi SAW, bagaimana cara Nabi memandang harta. Ketika itu Nabi SAW menyembelih kambing, banyak menyembelih kambing. Kemudian menyuruh para istrinya untuk mensedekahkan daging-daging yang sudah disembelih tersebut. Kemudian Nabi bertanya kepada Aisyah, "Ya Aisyah, ma baqiya minha?" Apa yang tersisa dari daging kambing tersebut? Kata Aisyah, "Ma baqiya minha illa katifuha." Tidak ada yang tersisa ya Rasulullah kecuali pundak kambingnya saja. Kecuali pundak kambingnya saja. Kemudian apa jawab Nabi SAW? Salah kata Nabi. Baqiya kulluha illa katifaha. Justru semuanya tersisa. Yang tidak tersisa adalah pundak kambingnya. Jadi mindset Nabi adalah apa yang diinfakkan itu berarti tabungan kita. Sedangkan yang tersisa itu berarti belum tentu menjadi milik kita. Bagaimana mindset Nabi terhadap harta begitu? Jadi yang kita pegang saat ini itu belum berarti kita nikmati, belum. Yang ada di rekening kita pada saat ini belum tentu kita nikmati, bisa jadi hak milik orang lain. Sedangkan yang sudah kita infakkan, yang sudah kita sedekahkan, sudah pasti otomatis kita akan menjumpai lagi harta tersebut nanti di hari akhirat. Ini sudah sunatullah, begitu kan? Makanya mindset kita ubah. Nah, seperti orang beriman. Jadi tolak ukurnya bukan kekayaan lagi. Karena para nabi dan rasul pun ada yang kaya, ada yang miskin. Tapi itu tidak menurunkan derajat mereka di sisi Allah Subhanahu wa taala. Para sahabat pun ada yang kaya, ada yang miskin. Tapi itu tidak menurunkan derajat mereka sehingga mereka mampu menemani Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kaya adalah ujian, miskin pun adalah ujian. Dan keduanya bisa menjadi sarana kita untuk bisa masuk surga. Kita bisa masuk surga melalui jalur kemiskinan sebagaimana kita bisa masuk surga melalui jalur kekayaan. Karena keduanya adalah sarana dan transportasi untuk kita bisa bersama-sama masuk surga. Demikian dapat kami sampaikan, semoga ada manfaatnya. Pengumuman bahwa nanti setelah Ba'da Isya akan ada kajian tafsir surat Al-Fajr, kemudian Al-Balad dan surat Asy-Syams. Allah Ta'ala alam. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.